أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berkenaan dengan suri teladan Rasulullah SAW dalam perang, secara khusus dalam perang Khaybar. Setelah perang Khaybar, orang-orang Yahudi membuat rencana buruk untuk membunuh Rasulullah SAW dengan berusaha memberi beliau daging kambing yang beracun. Rinciannya adalah sebagai berikut. Ketika Khaybar telah ditaklukkan dan perjanjian telah dibuat dengan penduduk Khaybar, mereka yang telah mengalami kekalahan telak sekali lagi menerima kasih sayang dan rahmat Rasulullah SAW, di mana beliau tidak hanya memaafkan mereka, tetapi juga mengizinkan mereka untuk tetap tinggal di Khaybar. Setelah orang-orang merasakan ketenangan, suatu hari Zainab binti Haris, istri Salam bin Mishkam yang merupakan panglima pasukan Yahudi Khaybar, mempersembahkan daging kambing panggang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Saya membawakan hadiah untuk Anda." Di beberapa tempat juga disebutkan bahwa dalam rencana jahat ini tidak hanya wanita ini sendiri yang terlibat, tetapi juga ada beberapa orang Yahudi lainnya. Atas perintah Rasulullah SAW, hadiah itu dibawa di hadapan beliau. Di sana ada juga beberapa sahabat, yakni Hazrat Bishr bin Bara. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Mendekatlah." Setelah itu beliau mengambil daging bagian paha dan mengambil sedikit potongan darinya. Para sahabat lain juga mengambilnya. Rasulullah SAW bersabda, "Tahanlah tangan kalian, karena daging paha ini adalah beracun." Hazrat Bishr bin Bara yang hadir di sana berkata, "Demi Zat yang telah menganugerahkan kemuliaan dan keagungan kepada engkau, saya merasakan sesuatu pada suapan yang saya makan. Namun saya tidak memuntahkannya, hanya karena tidak ingin merusak makanan engkau, wahai Rasulullah SAW." Kemudian, ketika Huzur mengeluarkan suapan itu, saya lebih memikirkan engkau daripada diri saya sendiri, dan saya merasa senang bahwa Huzur tidak menelannya. Hazrat Bishr belum beranjak, namun warna kulitnya mulai berubah dan menjadi sangat sakit hingga tidak bisa membalikkan badannya sendiri. Akhirnya ia wafat sekitar 1 tahun kemudian. Namun menurut sebagian riwayat, Hazrat Bishr bin Bara bahkan tidak sempat beranjak dari tempatnya dan langsung wafat. Ada 2 riwayat mengenai hal ini. Rasulullah SAW memanggil wanita itu dan bertanya, "Apakah kamu meracuni daging kambing ini?" Wanita itu bertanya, "Siapa yang memberitahu Anda?" Beliau menjawab, "Daging yang ada di tanganku ini yang memberitahuku." Wanita itu lalu mengaku, "Ya, saya meracuninya." Beliau SAW bertanya, "Siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" Ia menjawab, "Anda tahu apa yang telah Anda lakukan terhadap kaumku. Aku berpikir jika Anda seorang raja, kami akan terbebas dari Anda, dan jika Anda seorang nabi, Anda akan diberitahu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan wanita itu dan tidak menghukumnya. Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang mendorongmu melakukan ini?" Ia menjawab, "Anda telah membunuh ayahku, pamanku, suamiku, dan saudaraku." Menurut satu riwayat, ketika Hazrat Bishr bin Bara wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar wanita itu dihukum mati. Maka ia pun dihukum mati. Ini juga merupakan salah satu riwayat. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa wanita itu tidak dibunuh. Diriwayatkan dari Hazrat Anas bahwa seorang wanita Yahudi membawa daging kambing yang telah diracuni kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memakan sedikit darinya. Kemudian wanita itu dibawa ke hadapan beliau. Beliau menanyainya tentang hal itu. Wanita itu berkata, "Aku bermaksud membunuh Anda." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah tidak akan memberimu kekuatan untuk melakukannya." Atau beliau bersabda, "Allah tidak akan memberimu kekuatan atasku untuk melakukannya." Perawi menuturkan, orang-orang lalu bertanya, "Haruskah kami membunuh wanita yang berniat melakukan ini?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak." Allamah Nawawi telah menulis dalam syarah Sahih Muslim bahwa menurut riwayat dari Hazrat Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar wanita itu dihukum mati. Dan menurut riwayat dari Hazrat Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan wanita itu kepada ahli waris Hazrat Bishr, yang kemudian ia dihukum mati sebagai balasan. Para ahli hadis sepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar wanita itu dihukum mati. Menurut Qadi Iyad, riwayat-riwayat tentang pembunuhan atau tidak dibunuhnya wanita itu dapat dipadukan dengan cara berikut. Pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukum mati, namun ketika Hazrat Bishr wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan wanita itu kepada ahli waris Hazrat Bishr, yang kemudian menghukum mati ia sebagai qisas atau balasan. Namun kemungkinan besar wanita itu dimaafkan, sebagaimana yang jelas terbukti dari hadis Sahih Muslim. Dan ini merupakan pendapat Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Muslim Maud menerangkan, seorang wanita Yahudi bertanya kepada para sahabat, bagian daging mana yang paling disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat memberitahunya bahwa beliau paling menyukai daging bahu. Mendengar itu, wanita tersebut menyembelih seekor kambing dan memanggang dagingnya di atas batu, lalu mencampurkan racun ke dalamnya, khususnya pada bagian lengan yang telah diberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling menyukai daging dari bagian itu. Setelah matahari terbenam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kemah beliau, seusai menunaikan sholat maghrib, beliau melihat seorang wanita duduk di dekat kemahnya. Beliau bertanya, "Wahai ibu, apa keperluan Anda di sini?" Wanita itu menjawab, "Wahai Abul Qasim, aku membawakan hadiah untuk Anda." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang sahabat, "Ambillah apa yang ia berikan." Kemudian ketika beliau duduk untuk makan, daging panggang itu pun disajikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu suapan darinya, dan seorang sahabat beliau, Hazrat Bashir bin Bara, juga mengambil satu suapan. Nama sahabat di sini tampaknya seharusnya Bishr, bukan Bashir. Saat itu, ketika para sahabat lainnya hendak mengulurkan tangan untuk memakan daging tersebut, beliau bersabda, "Jangan memakannya, karena bagian daging ini telah memberitahuku bahwa daging ini mengandung racun." Ini tidaklah berarti bahwa beliau menerima ilham mengenai hal ini, melainkan ini adalah ungkapan bahasa Arab yang artinya bahwa dengan mencicipi daging tersebut, beliau mengetahui bahwa daging itu mengandung racun. Demikian pula dalam Al-Quran, ketika menyebutkan peristiwa pada masa Nabi Musa alaihissalam, disebutkan tentang sebuah dinding yang hendak roboh, yang sebenarnya hanya berarti bahwa tanda-tanda keruntuhan sudah tampak padanya. Jadi di sini pun yang dimaksud bukanlah bahwa beliau mengatakan tangan itu berbicara, melainkan beliau mengetahui setelah mencicipi dagingnya. Hazrat Bishr menuturkan, "Demi Allah yang telah memuliakan Anda, saya bersumpah bahwa saya juga merasakan sesuatu yang aneh dalam suapan itu.
Hati saya ingin memuntahkannya, tetapi saya berpikir jika saya melakukannya, mungkin itu akan menyinggung perasaan Anda dan merusak makanan Anda. Dan ketika Anda menelan suapan itu, saya pun menelannya mengikuti Anda. Meskipun hatinya berkata, karena saya curiga ada racun di dalamnya, seandainya saja Rasulullah SAW tidak menelan suapan ini. Hazrat Muslim Maud menyebutkan tentang menelan, tetapi dalam riwayat-riwayat lain disebutkan bahwa beliau tidak menelannya, melainkan mengeluarkannya. Bagaimanapun, setelah beberapa saat, keadaan Hazrat Bishr memburuk. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia meninggal di sana di Khaybar, sementara dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau sakit untuk beberapa waktu dan kemudian wafat. Atas hal ini, Rasulullah SAW memerintahkan agar sebagian daging itu diberikan kepada seekor anjing, yang kemudian anjing itu mati setelah memakannya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil wanita itu dan bersabda, "Engkau telah mencampurkan racun ke dalam daging kambing ini." Wanita itu bertanya, "Siapa yang memberitahu Anda tentang hal ini?" Saat itu di tangan beliau ada tulang kambing. Lalu beliau bersabda, "Inilah yang memberitahuku." Mendengar ini, wanita itu menyadari bahwa rahasianya telah terungkap dan ia mengakui bahwa ia telah mencampurkan racun. Kemudian beliau SAW bertanya kepadanya, "Apa yang mendorongmu melakukan perbuatan yang buruk ini?" Ia menjawab, "Kaumku telah berperang melawan engkau dan kerabatku terbunuh dalam pertempuran ini. Terlintas dalam pikiranku untuk meracuni mereka. Jika urusan mereka adalah urusan manusia biasa, yaitu jika pekerjaan Rasulullah SAW adalah pekerjaan manusia biasa, maka kami akan terbebas dari mereka. Namun jika beliau benar-benar seorang nabi, maka Allah Ta'ala yang akan melindunginya." Setelah mendengar perkataannya ini, Rasulullah SAW memaafkannya dan tidak memberikan hukuman yang seharusnya adalah hukuman mati. Ini adalah pendapat Hazrat Muslim Maud. Juga dikatakan bahwa wafatnya Nabi SAW adalah disebabkan oleh racun ini. Apakah ini benar? Dalam Sahih Bukhari, Hazrat Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sakit beliau menjelang wafat, "Wahai Aisyah, aku sering merasakan sakit dari makanan yang dimakan di Khaybar, dan sekarang pun aku merasakan pembuluh darahku perih karena itu." Dengan mengacu pada hadis ini, beberapa ahli tafsir menyimpulkan bahwa wafatnya Rasulullah SAW seolah-olah disebabkan oleh daging beracun itu. Karena alasan ini, wafat beliau disebut sebagai syahid dan dikatakan bahwa Rasulullah SAW adalah syahid yang paling mulia. Padahal tidak perlu ada penafsiran berlebihan seperti itu untuk Rasulullah SAW. Seorang nabi telah memiliki kedudukan dan derajat istimewa, termasuk syahid dan siddiq. Bahkan jika diperhatikan dengan seksama, mengatakan hal seperti itu sama saja memberi kesempatan kepada musuh untuk menertawakan. Kenyataannya adalah, wafatnya Rasulullah SAW sama sekali tidaklah disebabkan oleh racun tersebut. Ini hanyalah ungkapan rasa sakit beliau. Dan siapapun mengetahui bahwa terkadang rasa sakit, luka, atau penyakit dapat muncul kembali pada kesempatan atau musim tertentu karena sebab tertentu. Jika kita melihat rinciannya, kita juga menemukan bahwa daging yang mengandung racun itu masuk ke dalam mulut Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak menelannya. Kemudian, karena masuk ke dalam mulut, tenggorokan atau langit-langit mulut beliau pun menjadi terluka, dan terkadang beliau merasakan sakit saat beliau makan, dan mungkin beliau mengungkapkan rasa sakit tersebut selama sakit terakhir beliau. Terkait dengan Perang Khaybar, ada tertera juga tentang pernikahan dengan Hazrat Safiyah. Dalam rinciannya tertera, ketika benteng Nizar di Khaybar ditaklukkan, banyak tawanan yang juga tertangkap. Di antara para tawanan itu ada Hazrat Safiyah, sepupu perempuannya, dan wanita-wanita lainnya. Dalam beberapa buku, nama benteng Nizar berganti dengan nama benteng Kamus. Menurut riwayat dari Hazrat Safiyah, Rasulullah SAW telah menjadikannya tawanan di benteng Nizar sebelum mencapai benteng-benteng Katibah. Menurut pendapat Kinanah, benteng Nizar lebih kuat, sehingga mereka memindahkan para wanita dan anak-anak ke benteng Nizar. Kemudian rincian tentang bagaimana Hazrat Safiyah menjadi bagian Rasulullah SAW.
dan tentang pernikahan dengan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Ketika para tawanan dikumpulkan di Khaybar, Hazrat Dihyah datang dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, berikanlah saya seorang perempuan dari para tawanan ini." Beliau bersabda, "Pergilah dan silahkan ambil seorang." Beliau mengambil putri Huyai bin Akhtab yakni Safiyah. Kemudian seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah, Anda telah memberikan putri Huyai yang merupakan putri Banu Quraizah dan Banu Nazir. Ia hanya layak untuk Anda, tidak untuk siapapun selain Anda." Beliau bersabda, "Panggil ia bersama dengannya." Ia membawanya. Ketika Nabi SAW melihatnya, beliau bersabda, "Ambillah perempuan lain selain ia dari para tawanan ini." Hazrat Anas berkata bahwa Nabi SAW membebaskan Hazrat Safiyah. Dalam riwayat Musnad Ahmad bin Hambal, tertera bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Safiyah, "Aku membebaskanmu. Jika kamu mau, menikahlah denganku, dan jika kamu mau, kembalilah ke kaummu, terserah keinginan hatimu." Maka ia memilih kebebasan dan menikah dengan Nabi SAW. Menurut riwayat lain, beliau SAW mengajaknya memeluk Islam, maka ia pun menerima Islam. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Dihyah untuk mengambil hamba sahaya perempuan lain, atau menurut satu riwayat, beliau SAW memberikan kepadanya sepupu perempuan Hazrat Safiyah atau saudara perempuan Kinanah bin Rabi. Menurut beberapa riwayat, Nabi SAW memberikan 7 hamba sahaya laki-laki atau perempuan kepada Hazrat Dihyah dan mengirim Hazrat Safiyah kepada Hazrat Ummu Salamah. Setelah menyelesaikan semua urusan di Khaybar, Rasulullah SAW berangkat dari Khaybar dan bermaksud berkemah sekitar 6 mil jauhnya agar dapat mengadakan pernikahan dengan Hazrat Safiyah. Namun, atas permintaan Hazrat Safiyah, beliau SAW melanjutkan perjalanan dan berkemah di tempat bernama Sahibah, sekitar 12 mil dari Khaybar. Hazrat Ummu Sulaim mempersiapkan pengantin wanita. Rasulullah SAW bertanya kepada Hazrat Safiyah, mengapa ia melarang berhenti di tempat pertama. Jawabannya menunjukkan betapa akhlak mulia Rasulullah SAW telah membersihkan hati Hazrat Safiyah. Putri seorang pemimpin Yahudi yang juga istri seorang pemimpin Yahudi lainnya, ayahnya dibunuh oleh tangan kaum muslim setelah perang Khandak. Suaminya yang baru 2 bulan menikah dengannya juga terbunuh beberapa hari sebelumnya. Pamannya juga terbunuh. Begitu pula kerabat dekat lainnya. Ia sendiri menuturkan, "Di hatiku ada kebencian yang mendalam terhadap engkau. Namun ketika pertama kali aku bertemu Rasulullah SAW, beliau menyambutku dengan penuh kasih sayang dan berulang kali meminta maaf kepadaku. Wahai Safiyah, ayahmu telah menghasut seluruh Arab untuk melawan kami, dan ia telah melakukan ini dan itu, sehingga akhirnya kami terpaksa pergi ke Khaybar untuk membela diri dan menghadapi rencana buruknya." Hazrat Safiyah menuturkan, Rasulullah SAW mengulang-ulang perkataan ini dengan begitu sering dan penuh kasih sayang, sehingga hatiku menjadi benar-benar bersih terhadap beliau SAW. Ketika aku bangkit dari pertemuan pertama itu, saat itu tidak ada seorang pun yang lebih kucintai daripada Rasulullah SAW. Ketika perjalanan pulang dari Khaybar dimulai, perlakuan baik Rasulullah SAW kepada Hazrat Safiyah begitu luar biasa. Saat akan berangkat untuk perjalanan, beliau SAW melipat selendang beliau dan meletakkannya di atas kendaraan agar Hazrat Safiyah bisa duduk di atasnya. Kemudian beliau SAW meletakkan lutut beliau. Lalu Hazrat Safiyah meletakkan kaki di atas lutut beliau untuk naik ke atas unta. Di sepanjang perjalanan, ketika Hazrat Safiyah mulai mengantuk dan kepalanya hampir membentur tandu, Rasulullah SAW menahan kepala Safiyah dengan tangan beberkat beliau seraya bersabda, "Hati-hati jangan sampai terluka." Hal ini adalah karena Hazrat Safiyah kini termasuk dalam Ummahatul Mukminin. Maka dalam perjalanan pulang dari Khaybar, Rasulullah SAW mendudukkannya di atas unta di belakang beliau dan menutupinya dengan selendang sebagai pardah atau hijab. Hal ini menunjukkan bahwa beliau bukanlah hamba sahaya, melainkan istri beliau. Bagaimanapun, alasan mengapa beliau tidak berhenti setelah 6 mil dijelaskan sebagai berikut.
Berkat akhlak mulia Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang lebih dicintai oleh Hazrat Safiyah selain beliau SAW. Maka Hazrat Safiyah menjawab kepada Rasulullah SAW, Anda ingin berkemah sangat dekat dengan Khaybar, namun aku khawatir tentang kaumku, kalau mereka mencoba mencelakai Anda. Karena itu, aku ingin Anda berkemah sedikit lebih jauh dari Khaybar. Para sahabat mengetahui tentang rencana buruk dan niat jahat orang-orang Yahudi, dan baru beberapa hari yang lalu terjadi upaya pembunuhan terhadap Rasulullah SAW melalui makanan beracun yang disiapkan oleh seorang wanita bernama Zainab yang berasal dari Khaybar. Oleh karena itu, para sahabat yang rela berkorban untuk beliau tidak ingin lengah sedetik pun dari menjaga beliau. Ada peristiwa tentang Abu Ayyub yang berjaga pada malam hari dan menunjukkan sikap kepolosan dan kecintaan saat pernikahan terjadi. Kejadiannya adalah sebagai berikut. Setelah malam berlalu, ketika Rasulullah SAW keluar dari tendanya di pagi hari, beliau melihat Hazrat Abu Ayyub Ansari berdiri tegak di luar tenda dengan pedang di tangan dan sikap siaga. Beliau bertanya, apa yang terjadi? Maka Abu Ayyub menjawab, Wahai Rasulullah, saya khawatir terhadap wanita Yahudi yang baru masuk Islam ini, yaitu Hazrat Safiyah, karena ayahnya, suaminya, dan orang-orang dari kaumnya telah terbunuh, dan ia baru saja masuk Islam. Saya takut dia akan mencelakai Anda. Oleh karena itu, saya terus berjaga-jaga di luar sepanjang malam, dengan pedang di tangan. Sebagai jawaban atas kecintaan yang tulus dari Hazrat Ayyub ini, Rasulullah SAW mendoakannya seraya bersabda, Ya Allah, lindungilah Abu Ayyub sebagaimana dia telah menjaga dan melindungiku sepanjang malam. Nama beliau adalah Khalid bin Zaid. Ia adalah sahabat yang mendapat karunia menjadi tuan rumah bagi Rasulullah SAW selama beberapa bulan pada saat beliau hijrah ke Madinah. Beliau wafat pada tahun 50 Hijriah di suatu pertempuran dan makam beliau ada di Istanbul. Alhasil, keesokan harinya diadakan acara walimah oleh Rasulullah SAW. Ada juga disebutkan tentang mimpi Hazrat Safiyah yang kebenarannya menjadi jelas dengan pernikahan ini. Menurut riwayat, ketika Rasulullah SAW melihat bekas luka di dekat mata Hazrat Safiyah, beliau bertanya tentang penyebabnya. Hazrat Safiyah menjawab, beberapa hari sebelum kedatangan Rasulullah ke Khaybar, atau menurut beberapa riwayat lain selama pengepungan Khaybar, aku bermimpi bahwa bulan datang dari arah Yasrib dan jatuh ke pangkuanku. Ketika aku menceritakan mimpi ini kepada kakek suamiku, ia lalu menampar wajahku dengan keras, mengatakan, apakah kamu bermimpi menikah dengan Raja Yasrib itu, yaitu Muhammad SAW? Menurut beberapa riwayat, mimpi ini sudah lama terjadi dan ayahnya Huyai yang menamparnya. Tetapi dalam kebanyakan kitab disebutkan bahwa suaminya lah yang menamparnya, dan ini tampak lebih masuk akal. Nama Hazrat Safiyah sebelumnya adalah Zainab, tetapi sebelum pembagian harta ganimah, Rasulullah SAW membawanya dan membebaskannya. Sesuai kebiasaan saat itu, harta yang diperuntukkan bagi pemimpin sebelum pembagian ganimah disebut Safiyah atau Safa Istafa, sehingga namanya menjadi terkenal sebagai Safiyah. Hazrat Safiyah wafat pada tahun 50 Hijriah pada masa Amir Muawiyah dan dimakamkan di Jannatul Baqi. Para orientalis juga mengkritik pernikahan Hazrat Safiyah dan sesuai kebiasaan mereka, mengajukan beberapa keberatan yang menunjukkan kebodohan dan kebencian mereka. Misalnya dalam edisi ke-9 Ensiklopedia Britannica, di bawah kata Muhammadanism, tertera, yang terjemahnya adalah, tindakan terakhir dari pertempuran yang sukses ini adalah pernikahan Muhammad dengan putri raja. Safiyah tidak sedikit pun benci dengan orang itu. Orientalis ini menulis, terhadap orang yang menjadi penyebab terbunuhnya ayahnya, yakni Huyai, dan suaminya, yakni Kinanah, ia justru mengubah dirinya dengan warna baru. Lebih baik dari itu adalah perilaku seorang wanita Yahudi lain bernama Zainab yang berusaha meracuni pembunuh kaumnya, dan akibat kejahatan ini, ia hampir kehilangan nyawanya. Usaha ini gagal, tetapi dikatakan bahwa Muhammad SAW masih merasakan efek racun itu dalam sakitnya yang terakhir. Artinya, orientalis itu sambil mengkritik Safiyah, ia menulis bahwa suami dan ayahnya dibunuh dan seharusnya ia menunjukkan sedikit keberanian dan membalas dendam. Tetapi ia lebih mementingkan kepentingannya sendiri dan menikah dengan Muhammad SAW.
Sebaliknya, ia memuji wanita Yahudi lain yang memberi racun dengan mengatakan bahwa setidaknya ia menunjukkan keberanian dan berusaha membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para penulis ini sudah sangat melampaui batas dalam kebencian dan permusuhan mereka terhadap Islam dan pendiri Islam. Mereka bahkan tidak berpikir sedikit pun bahwa orang yang memiliki akal sehat akan dapat menarik kesimpulan apa dari tulisan-tulisan mereka. Racun kebencian tampak jelas dari tulisan-tulisan mereka. Mereka sama sekali tidak berlaku adil. Orang-orang Yahudi Khaybar mengalami pertempuran hebat melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menderita kekalahan yang besar. Bagaimana seharusnya mereka diperlakukan setelah itu? Sesuai dengan aturan perang, baik pada zaman itu maupun di dunia yang beradab saat ini, bahkan jika mereka semua terbunuh dengan pedang, itu akan dibenarkan, baik menurut Alkitab mereka maupun sesuai dengan aturan pada saat itu. Semua itu adalah dibenarkan. Namun, setelah Rasulullah SAW menguasai orang-orang yang zalim itu, para penulis itu tidak menyebutkan sikap pengampunan dan kasih sayang yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jangankan mereka memuji tentang Rasulullah SAW yang menerima permintaan damai mereka dan mengampuni mereka semua dengan syarat mereka keluar dari Khaybar, itu pun tidak disebutkan. Kemudian, lebih dari itu, ketika orang-orang Yahudi ini memohon agar diizinkan tinggal di Khaybar dan melanjutkan pertaniannya dengan syarat memberikan setengah hasil panen kepada beliau, lalu beliau pun menerima permintaan ini dan sebuah perjanjian damai pun disepakati. Namun sebelum tinta perjanjian itu kering, mereka justru berencana jahat dan berusaha meracuni beliau melalui seorang wanita. Dan wanita itu pun mengakui kejahatannya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Orang-orang beradab di dunia beradab saat ini, yang menyebut dirinya terpelajar, menyebut wanita pelanggar perjanjian seperti itu sebagai pahlawan. Sementara itu, mereka mengkritik wanita yang setelah menemukan kebenaran dan menyaksikan akhlak mulia Rasulullah SAW, menerima kebenaran dan memilih untuk tinggal bersama beliau, meskipun beliau telah bersabda, "Kamu telah bebas." Artinya, pada saat itu, mereka melupakan semua prinsip kemerdekaan manusia dan keadilan. Kemudian, dengan cara yang sama, beberapa pengkritik lain mengajukan keberatan dan menuduh dengan cara yang buruk bahwa ketika Rasulullah SAW mendengar pujian tentang kecantikan Hazrat Safiyah, beliau memintanya kembali dari Hazrat Diyah, lalu menikahinya, dan lain sebagainya. Sebenarnya, orang-orang ini mengajukan keberatan ini karena kerendahan akal sehat mereka dan karena tidak memahami peri kehidupan dan sifat sejati Rasulullah SAW. Hati mereka telah dipenuhi dengan kebencian. Jika saja orang-orang ini melihat dengan pandangan yang adil dan hati yang bersih, mereka tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Jika kita melihat kehidupan Rasulullah SAW di masa lalu, yang juga disebutkan oleh Al-Quran dengan cara yang sangat indah, yaitu faqad labistu fikum umuram min qablihi afala ta'qilun, yakni maka sungguh aku pun telah tinggal di antara kalian hingga usia yang lama sebelumnya. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menghabiskan masa muda beliau yang penuh semangat di tengah suatu kaum di mana pesta minuman keras tidak hanya umum, tetapi juga menjadi suatu kebanggaan. Beliau menghabiskan seluruh masa muda beliau dengan menikahi seorang janda yang terhormat dan mulia, dan menjalani kehidupan bersama seorang istri ini hingga usia beliau sekitar 50 tahun. Para pemimpin Quraisy bahkan telah menawarkan wanita tercantik kepada beliau, sebagaimana tertera dalam sejarah, tetapi beliau menolak tawaran mereka. Masa muda dan tahun-tahun yang telah berlalu itu dalam kehidupan Rasulullah SAW adalah bukti yang jelas bahwa beliau nauzubillah sama sekali tidak ada keterkaitan dengan kesenangan pernikahan. Pernikahan-pernikahan yang beliau lakukan setelahnya memiliki hikmah untuk menciptakan hubungan perdamaian, belas kasih dan persaudaraan di antara kaum dan suku yang bermusuhan, serta menciptakan suasana saling percaya. Seperti pernikahan dengan Juwairiyah, putri Haris, pemimpin Bani Mustalik, lalu pernikahan dengan Ummu Habibah, putri Abu Sufyan dari Quraisy.
Begitu juga ketika Khaybar ditaklukkan, daripada istri dan putri pemimpin suku tersebut diserahkan sebagai hamba sahaya kepada orang biasa, yang mana ini akan memperlakukan dan menghinakannya, maka Rasulullah SAW yang merupakan raja dunia rohani dan juga pemimpin negara Madinah, beliau pertama-tama memerdekakan Hazrat Safiyah, memuliakan kedudukannya, kemudian menawarkan kepadanya untuk bergabung dengan keluarga beliau, sehingga semakin meningkatkan martabat dan kedudukannya. Beliau bersabda, "Pergilah engkau bisa kembali ke keluargamu." Lalu dengan menikahinya, beliau SAW memberinya kedudukan sehingga ia disebut sebagai ibu seluruh orang beriman. Bahkan bersamaan dengan itu, kehormatan dan martabat suku dan keluarganya pun terangkat, dan tercipta suasana damai dalam masyarakat. William Montgomery Watt, yang adalah seorang orientalis Skotlandia yang telah memberikan pernyataan sangat keras terhadap Islam dan Rasulullah SAW. Salah satu bukunya yang berjudul Muhammad at Medina, meskipun menaruh kebencian, ia terpaksa menulis tentang pernikahan-pernikahan Rasulullah SAW, bahwa pernikahan dengan putri-putri Yahudi, yaitu Safiyah dan Raihanah, mungkin memiliki motif politik. Jadi ia tidak mengatakan bahwa ada ketertarikan pada kecantikan, tetapi mengatakan mungkin ada motif politik. Ia menulis, sejauh menyangkut pernikahan-pernikahannya, yaitu Muhammad SAW, tampaknya tujuan utamanya adalah politik. Jadi setidaknya ia mengakui bahwa tidak ada pandangan yang salah. Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu ta'ala anhu dalam menanggapi keberatan seorang orientalis bernama William Muir mengenai pernikahan dengan Hazrat Safiyah menjelaskan, Tuan Muir memang mengajukan keberatan, namun ia tidak mengetahui bahwa di negeri Arab ada kebiasaan untuk menikahi putri atau istri pemimpin negeri yang ditaklukkan demi menciptakan perdamaian dan keamanan di negeri tersebut, serta menumbuhkan rasa cinta dengan orang-orang berpengaruh di sana. Seluruh rakyat dan keluarga kerajaan menjadi tenang karena merasa tidak ada lagi kekhawatiran. Oleh karena itu, setelah penaklukan Khaybar, semua orang Yahudi memilih untuk tetap tinggal di sana. Terkait pernikahan Hazrat Safiyah, para penulis biografi dan sejarawan juga bertindak kurang hati-hati dan melakukan kesalahan dengan mengambil riwayat-riwayat tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Padahal riwayat tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. Misalnya, riwayat yang hampir sama ditemukan di hampir setiap buku sejarah, bahwa Rasulullah SAW pada awalnya menyerahkan Hazrat Safiyah kepada Hazrat Diyah. Namun ketika beliau SAW mendengar tentang kecantikannya, beliau kemudian memanggil Hazrat Safiyah dan mengkhususkannya untuk diri beliau sendiri. Sebuah riwayat dengan isi serupa juga tertera dalam Bukhari. Hazrat Anas meriwayatkan bahwa ketika kami tiba di Khaybar dan Allah Ta'ala memberikan kemenangan atas benteng tersebut, kecantikan Safiyah binti Huyai disebutkan di hadapan beliau SAW. Ia baru saja menjadi pengantin dan suaminya terbunuh. Artinya pernikahannya baru berlangsung sebentar. Atas hal ini Rasulullah SAW memilihnya untuk diri beliau sendiri. Inilah riwayat yang digunakan sebagai dasar keberatan oleh orang-orang yang berpikiran buruk. Ahli sejarah terkenal, Allamah Shibli Nu'mani, ketika menyebutkan riwayat ini menulis bahwa mengenai Hazrat Safiyah, dalam beberapa kitab hadis disebutkan kejadian bahwa Rasulullah SAW awalnya memberikannya kepada Hazrat Diyah. Kemudian seorang menyebutkan kecantikannya sehingga beliau SAW memintanya kembali. Para penentang telah menyampaikan riwayat ini dengan cara yang sangat buruk. Dan ketika riwayat aslinya sudah mengandung hal seperti itu, jelas bahwa penentang akan memanfaatkannya lebih jauh lagi. Kenyataannya adalah bahwa kejadian Hazrat Safiyah ini diriwayatkan dari Hazrat Anas. Namun dari Hazrat Anas sendiri ada beberapa riwayat yang berbeda-beda. Dari Hazrat Anas ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa ketika Hazrat Safiyah jatuh ke bagian Dihyah, para sahabat menghadap Rasulullah SAW dan menyampaikan bahwa ia adalah seorang wanita yang terhormat dan berkedudukan tinggi. Jadi tidak ada yang layak untuknya selain beliau SAW. Jadi pertama-tama jika memang ada riwayat seperti itu yang benar, seperti riwayat Bukhari ini, yang menyebutkan tentang kecantikannya, mungkin saja setelah itu ada seorang sahabat lain yang menambahkannya. Pertama, kejadian tersebut
diriwayatkan oleh seorang sahabat, kemudian diberikan tambahan oleh beberapa orang dalam riwayat. Karena seorang sahabat tidak mungkin menyampaikan sesuatu tentang kedudukan mulia Rasulullah SAW, yang mana di dalamnya menggambarkan kritikan kepada kemuliaan Rasulullah SAW. Namun ada satu hal penting dan mendasar yang tidak diperhatikan oleh para penulis sejarah, yaitu bahwa Rasulullah SAW yang memiliki kedudukan dan derajat yang sangat tinggi, sifat-sifat atau kelebihan yang ada pada seseorang hanyalah merupakan suatu hal yang dangkal dan tambahan. Ketika beliau SAW memutuskan untuk menikah, alasan-alasan yang disebutkan bukanlah alasan yang utama. Sebab utama yang sebenarnya pastilah adalah perintah ilahi. Setiap gerak dan diam beliau SAW tidak pernah terjadi tanpa kehendak ilahi. Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." yakni katakanlah, sesungguhnya ibadah-ibadahku, pengorbanan-pengorbananku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Bagaimana mungkin seseorang yang melakukan segala sesuatu hanya demi Allah dan yang setiap saat dibimbing oleh Tuhan Arash dapat membuat keputusan sebesar itu dari diri sendiri? Jadi semua pernikahan ini pasti dilakukan oleh Rasulullah SAW atas perintah ilahi. Ya, hasilnya mengandung hikmah dan maslahat yang sangat diberkahi. Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam kitab beliau Aina Kamalat Islam bersabda, para sahabat tanpa ragu meyakini bahwa tidak ada perbuatan atau perkataan Rasulullah SAW yang terlepas dari pengaruh wahyu, baik wahyu itu bersifat secara garis besar atau terperinci, tersembunyi atau jelas, terang atau samar, bahkan segala urusan dan pembicaraan pribadi Rasulullah SAW dengan para istri beliau yang bersifat pribadi dan tersembunyi, atau segala hal terkait makan, minum, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, semuanya dimasukkan ke dalam hadis dengan anggapan bahwa semua perbuatan dan perkataan tersebut berasal dari pencerahan Ruhul Kudus. Sebagaimana tertera dalam riwayat Abu Daud dan lainnya, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan melalui beberapa perantara dari Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah berkata, "Aku menuliskan segala yang kudengar dari Rasulullah SAW agar aku dapat menghafalnya. Namun beberapa orang melarangku dengan berkata, jangan lakukan itu, karena Rasulullah SAW adalah manusia biasa dan terkadang memperlihatkan kemarahan. Maka setelah mendengar hal itu, aku berhenti menulis dan menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa beliau SAW menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keluar dariku, baik perkataan maupun perbuatan, melainkan semuanya berasal dari Allah Ta'ala." Jika dikatakan bahwa kitab-kitab hadis yang sama juga disebutkan adanya kesalahan ijtihad Rasulullah SAW dalam beberapa perkara, maka jika semua perkataan dan perbuatan beliau SAW berasal dari wahyu, mengapa terjadi kesalahan tersebut? Meskipun beliau tidak dibiarkan tetap dalam kesalahan itu. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, jawabannya adalah, kesalahan ijtihad itu juga tidak terlepas dari cahaya wahyu, dan Rasulullah SAW tidak pernah terpisah sedikit pun dari genggaman Allah Ta'ala. Maka perumpamaan kesalahan ijtihad itu adalah seperti beberapa kali Rasulullah SAW mengalami lupa dalam solat, supaya dari situ muncul solusi dari masalah-masalah agama. Begitu pula terkadang terjadi kesalahan ijtihad, agar dengan itu agama menjadi sempurna dan muncul beberapa perkara-perkara yang halus melaluinya. Dan lupa karena sifat manusiawi itu pun tidak seperti lupa semua orang pada umumnya, melainkan pada hakikatnya sejalan dengan wahyu, karena ada suatu daya pengaruh khusus dari Allah Ta'ala yang menguasai wujud Nabi, sehingga terkadang menjadikannya condong ke arah yang di dalamnya terdapat banyak maslahat dari Allah Ta'ala. Jadi kami tidak menganggap kesalahan ijtihad ini terpisah dari wahyu, karena itu bukan hal yang sepele. Sebaliknya, pada saat itu, Allah Ta'ala memasukkan nabinya dalam penguasaannya dan menampakkan suatu nur dalam bentuk corak kelupaan atau kesalahan ijtihad demi kemaslahatan umum. Kemudian wahyu pun datang dengan geloranya, seperti aliran sungai yang airnya dihentikan sejenak untuk suatu kemaslahatan, lalu dialirkan kembali. Maka di sini tidak ada
orang berakal sehat yang dapat mengatakan bahwa air sungai telah kering atau telah diangkat darinya. Demikian pula halnya dengan kesalahan ijtihad para nabi. Sesungguhnya Ruhul Kudus tidak pernah terpisah dari mereka. Namun kadang-kadang Allah Ta'ala mengambil pemahaman dan cara pandang para nabi dalam penguasaannya untuk beberapa kemaslahatan. Ketika muncul suatu perkataan atau perbuatan dari mereka dalam bentuk kelupaan atau kesalahan, dan hikmah yang dimaksudkan pun menjadi nyata, kemudian sungai wahyu pun mengalir dengan derasnya, dan kesalahan itu diangkat dari tengah-tengah seolah-olah tidak pernah ada. Hazrat Masih Maud alaihissalam memberikan permisalan mengenai Nabi Isa alaihissalam sebagai berikut. Nabi Isa alaihissalam pergi ke arah pohon ara untuk memakan buahnya, dan Ruhul Kudus bersamanya. Namun Ruhul Kudus tidak memberitahukan bahwa saat itu tidak ada buah di pohon ara tersebut. Meskipun demikian, semua orang tahu bahwa sesuatu yang jarang terjadi dianggap tidak ada. Jadi, jika sesuatu terjadi sekali-kali, itu seperti tidak terjadi sama sekali. Maka, dalam keadaan di mana hampir 1 juta perkataan dan perbuatan junjungan dan Tuhan kita, Muhammad Mustafa SAW, menampakkan manifestasi Tuhan, dan dalam setiap perkataan, gerak-gerik, diam, ucapan dan perbuatan beliau terlihat cahaya Ruhul Kudus yang bersinar. Lalu jika ada 1-2 hal yang bercorak kemanusiaan, apa kerugiannya? Bahkan perlu sesekali terjadi hal seperti itu untuk membuktikan kemanusiaan beliau agar orang-orang tidak terjebak dalam bencana syirik. Oleh karena itu, jika ada riwayat apapun tentang kehidupan dan suri teladan Rasulullah SAW dalam hadis atau buku sejarah, maka hal itu harus dilihat dan dinilai dari sudut pandang ayat Al-Quran yang telah saya bacakan, bahwa segala sesuatu dari diri beliau adalah demi Allah Ta'ala, dan juga harus sesuai dengan tulisan-tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalam, bukan menuduh dan menerima perkataan orientalis dan tidak bisa menjawabnya. Inilah cara sebenarnya untuk menjaga kesucian Rasulullah SAW, bukan hanya dengan meneriakkan slogan-slogan. 2 hari lagi insya Allah bulan suci Ramadan akan dimulai. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada setiap orang manfaat penuh darinya dan juga taufik untuk melaksanakan puasa dan memanjatkan doa yang makbul. Karena itu banyaklah berdoa dan berusaha. Saya juga akan memimpin sholat jenazah gaib sekarang, yaitu Chaudhry Muhammad Anwar Riyaz Sahib dari Rabuah, putra almarhum Chaudhry Muhammad Islam Sahib. Beliau wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum adalah seorang musi. Putranya, Tuan Nasir Mahmud Tahir, adalah seorang missionary in charge di Kenya dan tidak bisa menghadiri pemakaman ayahnya karena berada di luar negeri. Semua anak almarhum lainnya juga mendapat taufik mengkhidmati jemaat. Nasir Mahmud Sahib menulis, Ahmadiyah masuk ke keluarga mereka melalui kakek beliau, Hazrat Chaudhry Ghulam Muhammad Jad, yang pergi ke Kadian dan baiat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau termasuk di antara orang-orang Ahmadi awalin di desanya. Pada tahun 1996, beliau dan ayahnya mendapat karunia untuk menjadi tawanan di jalan Allah selama sekitar 1 bulan dalam sebuah kasus. Selama periode ini, polisi memperlakukan beliau dengan sangat buruk, namun beliau menanggung semuanya hanya demi keridhaan Allah Ta'ala dan menjalani hukuman ini dengan sangat tabah. Beliau sangat menghormati nizam jemaat dan khilafat. Beliau teratur dalam solat dan dawam membayar canda, dan beliau telah membayar seluruh bagian wasiat beliau semasa hidupnya. Saat ada pendapatan, beliau segera membayar canda. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmat kepada beliau dan memberikan kesabaran dan ketabahan kepada anak keturunan beliau. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kesabaran kepada putra beliau yang berada di luar negeri. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر